Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di video yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya ini Kevin cukup bagus ya. Temanya itu koneksi jiwa sehati. Koneksi jiwa sehati. Dia menjaga dirimu, dan hubungannya ini terkait dari bentuk emosional yang sesungguhnya ya. Yang mungkin belum tahu apa sih cinta sehati. Ini kemarin Kevin sempat membahas tema ini juga, tapi kita akan melihat lagi ada energi baru apa terkait hubungan kamu dengan dia. Sehati ini adalah sebuah koneksi ketertarikan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain. Berarti kamu dengan dia itu ketarik ya satu sama lain. Dan hubungan sehati ini banyak sekali kemiripan secara fisik ataupun jenis koneksinya ini bisa terasa seperti kamu ini bertemu dengan diri kamu sendiri di tubuh yang lain. Dan hal ini banyak banget koneksinya yang terasa selalu memuaskan. Kuncinya satu, kalau hubungan sehati itu selalu memuaskan. Dan ini bukan twin flame ya, sahabat kebahagiaan. Karena twin flame itu jarang banget koneksi twin flame itu menikah ya. Karena kita tahu twin flame itu hubungannya sangat rumit sekali dan jarang terjadi. Jadi sahabat kebahagiaan mungkin mengklaim bahwa dia itu adalah twin flame aku, tapi ternyata adalah hubungannya adalah sehati. Karena banyak sekali kemiripan dari fisik dan hubungannya itu memuaskan. Rata-rata hubungan koneksi sehati ini hubungannya itu romantis sih, romantis dan selalu memuaskan, dan banyak banget yang nikah. Tapi kalian tidak menyadari bahwa koneksi jiwaku dengan pasanganku, suami atau istri kamu, ini adalah hubungan sehati. Sehati ini biasanya bentuk fisiknya tuh mirip, kayak misalkan rambut kamu sama-sama lurus, hidung kamu mirip, mata kamu mirip, postur tubuh kamu mirip, dan bahkan banyak sekali kemiripan secara fisik. Oke, kita akan cek ya untuk energi kisah cinta sehati di sini. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya adalah general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu bijaksana dalam menonton tayangan YouTube-nya Kevin. Kisah cinta sehati. Dia menjaga dirimu. Ada koneksi apa antara kamu dengan dia? Ini adalah energinya dia yang terarah. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Kevin tukar ya. Energi kamu kan biasanya di atas. Energi sahabat kebahagiaan itu ada di bawah. Kita tukar bersama-sama. Kita tukar. Cek bagaimana untuk energinya dia. Ada kartu Nine of Swords. Untuk saat ini dia mungkin berada di kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Lagi cemas, lagi banyak pikiran. Mungkin tuntutan pekerjaannya itu lagi banyak ya, yang membuat dia itu memang lagi berada di masa-masa sulitnya dia. Ketika dia berada di masa sulit, peran sahabat kebahagiaan itu pasti adalah peran supportnya dia ya. Harus bisa menyupport dia, harus bisa meyakinkan diri dia. Orang ini lagi butuh banget sesuatu energi, yaitu energi support. Karena Kevin melihat ya, untuk energinya itu banyak sekali perubahan secara psikis. Banyak banget pikiran. Kalau pikirannya di sini nggak nentu, otomatis orang ini mudah banget ke distract sesuatu. Kayak ke distract dari perasaan, ke distract dari pikiran, yang terkadang membuat hubungannya tuh kayak nggak nyaman. Jadi peran kamu untuk dia lebih baik sebagai support dulu ya. Dengerin dia. Kuncinya satu, dengerin dia aja deh. Dengerin curhatnya dia. Karena Kevin lihat di sini lagi banyak pikiran sih untuk kondisi saat ini ya. Lalu bagaimana tentang dirinya dia tuh kan? Lagi banyak pikiran, lagi berjuang, terutama berjuang dari ranah materi. Nah, hubungan sehati itu memang selalu memuaskan ya. Ketika dia di kondisi yang tidak nyaman seperti ini, memang dibutuhkan sebuah support yang luar biasa ya. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa mensupport pasangan kamu di sini, dia akan menemukan sebuah pencerahan di dalam hidupnya. Dan energi di kartu Five of Pentacles di sini memang ada energi Venus ya, bahwa dia itu membutuhkan sebuah belayan kasih sayang, energi penyembuh juga di sini. Kalau dia nggak mendapatkan belayan itu, kasih sayang dan penyembuh terutama dan komunikasi, dia akan menjadi orang yang cuek,
Oke, jadi sahabat kebahagiaan itu harus lebih peka ya. Ini bisa ketukar antara kamu sama dia ya. Karena di sini Kevin lihatnya untuk kondisi pikirannya dia tuh nggak bagus. Oke, Queen of Cup. Kalau dikatakan bagaimana perasaannya dia terhadap diriku, Queen of Cup ini adalah simbol dari kesetiaan ya. Orang ini tuh nggak mau ngerepotin sih sebenarnya. Kalau dia punya masalah apapun, terkadang kayak mendem sendiri gitu loh. Tapi sahabat kebahagiaan tuh udah tahu kalau dia banyak masalah dari gerak tubuhnya dia tuh udah ketahuan. Jadi sahabat kebahagiaan tuh memang harus lebih peka lagi sama dia ya. Karena sejatinya orang ini nggak mau membebanin masalahnya terlalu berat sama pasangannya itu sahabat kebahagiaan. Hubungan sehati itu selalu memberikan hubungan yang puas ya. Dia pengen muasin kamu, dia nggak mau kalau dia lagi banyak pikiran di sini, banyak beban di sini, dia nggak mau buat kamu itu ke distract bebannya dia. Makanya dia terkadang kayak kalau ada masalah dipendam sendiri. Tapi terkait dari energinya dia ada kesetiaan di Queen of Cup ya, positif. Oke, Seven of Swords ya sahabat kebahagiaan, selalu pengen menyelesaikannya itu sendiri terus. Ya yang namanya hubungan nggak boleh egois gini dong. Kalau misalkan dia mandiri ya nggak apa-apa sih, bagus, tapi terkadang yang namanya hubungan itu harus bisa minta bantuan sama pasangannya. Apakah dia, kalau dilihat dari numerologinya, apakah dia itu angka akar 1 secara numerologi? Karena Kevin di sini orangnya itu apa-apa tuh pengen dikerjain sendiri. Bagus sih bagus, tapi kalau misalkan apa-apa dilakukan sendiri-sendiri terus, itu sebenarnya kurang menghargai pasangannya ya. Ya, tujuannya memang baik, nggak mau bikin kamu kerepotan. Memang selalu pengen buat kamu puas, tapi ketika ada kerjasama di situ antara hubungan kamu sama dia, ini sebenarnya akan menambahkan sisi keintiman dan keharmonisan. Wih, ya dia tujuannya satu, nggak pengen kamu kecapean. Nah, ini adalah koneksi jiwa yang Kevin suka dari ranah sehati. Romantisnya ada di sini. Romantisnya tuh gini nih, orang ini tuh nggak mau lihat kamu capek, nggak mau lihat kamu tuh kayak berjuang sendirian, biar aku yang berjuang. Dia seperti itu. Dia kadang berjuang di balik layar, tahu-tahu ada hasil di situ. Padahal untuk mendapatkan itu dia butuh perjuangan. Karena tujuan satu, dia pengen muasin kamu dari segala hal. Penuh perjuangan. Dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan terkoneksi di hubungan cinta jenis ini ya, sehati ya. Karena Kevin lihat di sini maunya aku ambil sendiri. Kamu jangan, aku nggak mau kamu kecapean. Tapi dia akhirnya capek sendiri, capek sendiri dan stres sendiri. Ya, kalau misalnya sahabat kebahagiaan nggak bisa bantu dia secara fisik atau apa, bantulah dia dengan dukungan, dengan support, mau dengerin dia, mau memberikan sebuah hal positif kepada dia. Intinya satu, hubungan sehati itu nyawanya ada di perhatian, ada di perhatian. Perhatian itu penting banget, perhatian dan komunikasi. Nyawanya di situ. Kalau udah perhatian, komunikasi, keharmonisannya ini akan terus terjaga. Dan untuk energinya dia di sini, dia mau jagain kamu. Karena apa? Dia nggak mau kamu itu kelelahan, kamu itu kecapean. Kerja keras banget. Ini bisa ketukar ya antara kamu sama dia ya, karena general. Selanjutnya, itu kan Ten of Cup, bahagia. Ten of Cup itu simbol kartu keluarga loh. Kartu keluarga simbol dari kekeluargaan, simbol dari energi positif di situ. 10 di dalam numerologi kartu tarot itu memiliki makna tentang sebuah hasil pencapaiannya dia ya sama kamu. Dan kita ketemu dua kartu ketulusan, Queen of Cup sama Ten of Cup. Tulus sih, lakuin ini semua tulus. Yang dia lakukan sama kamu itu semua demi cinta, semua karena cinta. Lagunya siapa ya? Semua karena cinta. Aduh, suaranya jelek banget. Karena cinta, ini cocok banget sih lagunya dia, semua karena cinta. Oh iya, lagunya Joy Tobing ya. Ini kalau misalnya dibikin soundtrack lagunya dia, lagunya Joy Tobing, semua karena cinta. Bener nggak sih lagunya Joy Tobing? Kayaknya bener ya. Di sini kami lihat sih kayak gitu sih. Sehati, koneksinya itu bagus sih. Dari beberapa pembacaan Kevin yang lalu-lalu tentang koneksi jiwa sehati, itu ranah hubungannya, dia nggak mau kamu susah, dia pengen banget muasin kamu dari semuanya, baik dari materi, dari perasaan, dari pikiran, dan dia rela nunggu dan sabar hanya demi kamu. Kurang puas apa coba? Lalu secara fisik kalian punya kemiripan, entah mungkin dari bentuk bola mata kamu, hidung kamu, bibir kamu, face kamu, apapun itu juga mirip. Sehati itu
lebih indah daripada twin flame. Kalau misalkan hubungan ranah percintaan, twin flame itu bisa saudara ya, saudara kembar kamu itu adalah twin flame kamu. Siapapun saja twin flame itu acak, nggak harus laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, nggak. Twin flame itu bisa ke saudara kamu yang laki-laki atau justru kembaran kamu. Kalau misalkan kamu adalah kembar, kamu kembar secara lahir, dia adalah twin flame kamu. Karena jiwa kamu itu sama dengan dia sakit, kamu juga sakit. Tapi ranah twin flame, gairahnya itu sedikit. Sedangkan hubungan sehati ada gairah. Kenapa? Karena ini adalah cinta yang memuaskan. Ini koneksi yang bagus. Kalau misalnya sahabat kebagian matokin, oh dia adalah twin flame aku, tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Aku tuh galau banget sama dia. Twin flame konsepnya tidak seperti itu ya guys. Dan perlu digarisbawahi ya, terkadang kita salah menilai tentang twin flame dan sehati atau soulmate, ketukar-tukar terus ya. Kalau twin flame itu nggak nikah dan bahkan ngacak energinya. Sharing sedikit, twin flame Kevin adalah saudara Kevin sendiri dan dia laki-laki, dan kita saling support satu sama lain. Ada sesuatu yang kembar dari jiwa kita. Apa yang Kevin rasakan, dia rasakan. Ketika dia sakit, Kevin sakit. Ketika Kevin ngerasa nggak baik, moodnya nggak baik, dia ngerasa terkoneksi nggak baik, padahal jauh. Dia saudaranya Kevin sendiri dan laki-laki. Jadi twin flame itu nggak matokin tentang ranah percintaan ya sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada sahabat kebahagiaan, energinya apa? Kevin balikin dari kanan ke kiri ya. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan Prince of Swords. Nah, semangat banget nih. Energi kamu tuh di sini semangat ya. Prince of Swords. Ini beda ya. Prince of Swords-nya di kartu Asata Tarot itu adalah Knight. Kalau patch-nya itu adalah Princess ya. Prince of Swords. Energi terberatnya di sini, terkuatnya bukan terberat ya. Terkuatnya adalah kamu memiliki semangat untuk bisa ngejalin komunikasi sama dia. Sword di dalam kartu tarot itu memiliki makna komunikasi. Komunikasi kamu tuh bagus banget, pengen ngebina komunikasi hubungan yang terus menerus sama dia. Kamu sangat dukung dari komunikasi. Kamu nggak mau terputus sama dia. Hubungan sehati itu memang kuncinya ada di komunikasi kan, ada di komunikasi. Dan sahabat kebagian punya itu semua. Kamu ngejaga banget komunikasi di sini dan selalu membuat dia nyaman. Makanya dia itu rela nanggung beban pikirannya sendiri, nggak mau bebanin ke kamu. Dia punya undang-undang masalah apa? Ya ngomong sebatasnya doang, nggak mau bikin kamu tuh kayak kepikiran terus. Karena dia tahu kamu, tahu porsinya kamu. Sahabat kebagian ini tipikal orang yang gampang banget cemas kalau tentang dia. Makanya dia tuh ngerem. Oke, selanjutnya King of One, kamu bergairah banget sama dia. King of One di dalam kartu tarot ini simbol gairah ya, simbol kekuatan yang dasarnya dari gairah. Gairah itu bukan hanya tentang hasrat seksual, yaitu tentang sebuah minat. Kamu punya minat di sini, kamu punya motivasi di sini, kamu punya ambisi di sini. Nah, poin ini adalah poin yang penting. Ketika hubungan tidak ada minat, tidak ada gairah, maka hubungannya akan monoton dan gak ada ketertarikan. Di sini kamu tertarik sama dia, ya kamu ingin memiliki dia seutuhnya, kamu pengen jagain dia, ada. Sama-sama pengen jagain. Dan kamu memang hidupnya sangat berpengaruh sekali terhadap dirinya dia. King of One di dalam kartu tarot memiliki makna tentang entitas yang sangat berpengaruh terhadap hidup seseorang. Hidup kamu mempengaruhi hidupnya dia. Saling berkesinambungan. Dan di sini kita bisa cek ya di energi kedua kartu ini. Kamu memiliki frekuensi yang lebih jauh hebat ketimbang dia, dan energi kamu lebih dominan ketimbang dia. Makanya sahabat kebahagiaan di sini secara energi ya, bahwa kamu adalah dominan, dia itu bukan dominannya. Makanya dia nggak mau ngerepotin kamu, pengen ngelayanin kamu di situ. Dia lebih ngelayanin kamu. Oke, energinya di sini. Selanjutnya hubungan sehati. Nah, Nine of Cup, happiness. Kamu terbuka sama dia. Apapun kamu ceritakan sama dia, entah hal buruk atau apa, kamu ceritakan sama dia, bebas banget kamu mau ngomong apa sama dia, karena dia adalah salah satu orang yang ngertiin kamu. Indah banget. Hubungan sehati itu memang indah banget sih, karena sahabat kebahagiaan tuh bawaannya tuh puas, bawaannya tuh happy sama dia. Dan mudah-mudahan energi ini selalu menaungi hubungan kamu ya, yang koneksi jiwanya adalah sehati, happiness, bahagia sama dia. Selanjutnya, nah, card-cardnya muncul 1, 2, 3. Kamu pengaruhnya banyak sih sama dia sih. Pengaruh hidup kamu tuh banyak banget. Dan kamu salah satu support system terbesarnya dia. Dia kehilangan kamu, stres.
Gak ada kamu dia stres, gak ada kamu dia kayak layangan putus. Makanya gak mau nyusahin kamu. Hubungan ini memang dia rela jagain kamu biar kamu itu gak cemas. Karena di energinya dia adalah Ten of Cup, kebahagiaan. Dan bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Oke, kamu rela berkorban demi dia dan kamu rela nungguin dia. Kondisi apapun kamu rela, sabar banget sama dia. Hasilnya memang positif, bagus ya sahabat kebahagiaan. Dan ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, kamu ngerasa yakin banget dia adalah orang yang terbaik untuk diriku. Saling mempercayai satu sama lain. Nah, energi atas bawah bagus. Berarti koneksi cinta sehati ini memang salah satu energi paling bagus sih menurut Kevin ya. Tapi terserah kalian koneksinya paling enak itu apa. Ada soulmate, ada karmic, ada twin flame, ada sehati, ada solstice, ada soul teacher ya. Paling banyak sih orang biasanya ngalamin hubungan itu soulmate ya. Dan hubungan sehati ini kalau menurut Kevin pribadi ya, Kevin ngincer hubungan yang kayak gini dengan pasangan ya. Karena selalu memuaskan. Kalau hubungan selalu memuaskan, bawaannya itu apa? Happiness nih. Dan ini adalah energi kamu. Bawaannya apa sama dia? Happy. Kalau hubungannya happy, membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa bahwa keharmonisan aku terjaga banget sama dia dan punya kekuatan untuk melindungi. Kamu punya di sini. Ini kebalik deh temanya Kevin loh, kisah cinta sehati, dia menjaga dirimu, tapi di sini kekuatannya sahabat kebahagiaan lah yang energinya paling kuat untuk ngejaga dia. Tapi dia juga sama jagain kamu kuat. Di Ten of Cup ini juga sama, memiliki kartu tentang kebahagiaan, berkesinambungan, tapi kamu lebih kuat untuk melindungi dia. Nggak masalah sih siapa sih yang paling kuat untuk melindungi. Kuncinya satu, bisa kerjasama satu sama lain, sehingga hubungan kamu sama dia itu loh jinawi, apa sih istilahnya ya, sampai tua gitu loh. Hubungannya sampai tua. Apakah hubungan sehati bisa sampai tua? Jawabannya sudah pasti sampai tua. Meskipun masalah itu pasti ada. Bahagia itu nggak harus bahagia terus, bosen. Yang namanya bahagia itu bisa mengalami sebuah proses, ada perjuangan. Maka itu bentuk dari sebuah kesuksesan dari kebahagiaan. Jangan lihat indahnya saja tentang hubungan sehati. Pasti ada momen nggak bahagianya. Ada momen dimana dia kayak berjuang sendiri. Ada momen dimana sahabat kebahagiaan di sini nunggu. Tapi ini adalah proses untuk menjemput kebahagiaan. Oke, dan kita akan cek energi selanjutnya. Ya mudah-mudahan siapapun jodoh kalian yang nonton channel YouTube-nya Kevin aku belum punya jodoh, aku masih single. Mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan koneksi jiwa sehati ini ya. Karena Kevin lihat hubungan sehati itu nyaman sih, nyaman dan mengindahkan. Ada energi apa lagi di pembacaan Kevin? Oke. Kita bertemu di kartu Sahasrara ya, mahkota terhubung secara pemahaman. Ya, pemahaman ini antara kamu dengan dia kuat. Ketika hubungannya bisa saling memahami satu sama lain, maka koneksi jiwa kamu sama dia akan terus terhubung. Sahasrara ini terhubung di cakra mahkota, bahwa kamu sama dia terkoneksi secara telepati dan secara spiritual. Oke, ternyata hubungan saat ini bukan hanya masuk ke koneksi jiwa saja ya sahabat kebahagiaan, dan koneksi hubungan kamu sama dia masuk ke cinta spiritual. Apa sih cinta spiritual? Nah, di videonya Kevin tuh sudah Kevin jelaskan ya, cinta spiritual itu paling kuat ada ranah koneksi yang paling kuat, termasuk telepati kamu sama dia. Apa yang dia pikirkan, sahabat kebahagiaan tahu. Yang dia pikirkan juga tahu. Bagus ada pemahaman di sini karena kalian sering terlatih ya. Selanjutnya, oke, tertawa. Hubungan kamu bahagia, lega karena banyak terhibur dan dia menghibur kamu, kamu hibur dia. Sama-sama saling bisa menghibur satu sama lain. Jadi hubungannya bukan hubungan yang sepaneng ya. Nah kan, Kevin tuh suka banget ngincer hubungan yang sehati. Mudah-mudahan kita dijodohkan dengan orang-orang yang sehati ya, sahabat kebahagiaan. Sehati artinya apa? Satu frekuensi juga ya. Kalau orang nggak satu frekuensi, untuk ketawa pun susah. Dan di sini kamu sama dia sehati, satu frekuensi. Makanya bisa tertawa lepas. Hahaha. Nih. Selanjutnya, oke, ada koneksi, benar kan? Sahabat kebahagiaan.
Ini cakranya Sahasrara, pemahaman, cakra mahkota, dan di sini kamu dengan dia koneksi. Kalau nggak satu frekuensi, kalian nggak akan tertawa dan koneksi. Sehati ini memang bisa saling menjaga satu sama lain, dan hubungan kamu dengan dia itu selalu memuaskan. Dan kita akan cek lagi. Oke, feminim. Divine feminim ini adalah hal-hal yang berkaitan dari perasaan. Bahasa perasaan kamu itu selalu bisa tersampaikan langsung, sehingga yang tadinya maskulin ini nggak selamanya maskulin. Kalian bisa menjadi feminim, bisa bisa tukar peran menjadi maskulin, bisa tuker-tukeran di situ, dan bahasa cinta kamu tersampaikan. Karena feminim itu kan terkait dari perasaan ya. Kamu sama dia sering ngobrol tentang perasaan, dan ini bagus. Ada koneksi, ada perasaan, makanya lepas ya. Oke, selanjutnya ada sunflower, tentang harapan. Nah, harapan kamu untuk selalu bersama, sehidup semati, harapannya selalu hadir ya. Ini adalah hubungan yang sangat indah dan romantis karena ada sunflower atau harapan di sini. Oke, kamu dengan dia. Tuh, Eye of Ra. Mata dari seorang Ra atau dewi matahari ya. Di sini Kevin lihat ya, memang kamu sama dia tuh banyak keberuntungan sih. Perasaan bahagia, tertawa, ada koneksi, rezeki gampang datang sama kamu. Kalau misalkan bawaannya kita seneng, rezeki itu datangnya itu gampang. Kalau bawaannya kita sepaneng, boro-boro rezeki mau masuk. Ciptakan kebahagiaan dari lingkungan kamu, dari pikiran kamu bersama dia, maka keberuntungan akan hadir di dalam hubungan ini. Oke, selanjutnya. Transformasi school. Banyak sekali transformasi, perubahan hidup kamu tuh naik terus kalau kamu dihubungkan dengan cinta sehati ini. Hubungan cinta sehati memiliki transformasi yang luar biasa. Transformasinya adalah ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi tidak baik, terpuruk, dia adalah orang yang menguatkan kamu. Ketika dia berada di kondisi yang tidak baik, kamu adalah orang yang menguatkan dia. Jadi selalu ada transformasi. Hubungannya ada masalah, menemukan sebuah solusi. Karena apa? Kamu dengan dia terkoneksi secara jiwa dan perasaan, koneksi. Oke. Ini energinya cukup bagus ya sahabat kebahagiaan. Waduh, mudah-mudahan Kevin mendapatkan keberuntungan seperti ini ya dari energi semesta. Kevin ambil energinya masuk ke diri pribadi ya. Indah banget sih. Ini ngelihat energinya aja di sini. Itu adem. Hubungan sehati itu bikin adem. Gak cuma ademnya doang ya. Ada masalah, apapun masalahnya, selalu bertransformasi, menemukan solusi. Orang kalau dapat masalah, hubungan percintaan, tidak menemukan sebuah solusi, maka dia adalah tipe hubungan yang sulit untuk bertransformasi. Sedangkan sehati ini bisa bertransformasi. Oke, jadi pembacanya di sini juga termasuk edukasi ya sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kamu. Kevin sih nggak memacu, entah ini mau resonate atau enggak, terserah ya. Yang penting edukasinya itu penting banget ya, karena ini adalah energi yang ditunjukkan sama semesta. Kalau kamu memiliki koneksi jiwa sehati dengan pasangan kamu, alurnya seperti ini. Dan kita akan cek pesan dari semesta dari leluhur Nusantara di wayang Oracle Prabu Baladewa. Menelan pahitnya kekecewaan, pendirian yang sangat dipegang teguh, kemarahan yang akan tersulut jika melihat kesewenangan terjadi. Jadi memang antara energi sahabat kebahagiaan dengan dia pernah mengalami kepahitan dan kekecewaan dalam hidup itu semua. Namun pendirian kalian di sini selalu dipegang teguh, yaitu tentang komitmen. Aku berkomitmen dengan dia ngejalin hubungan seperti ini, maka aku akan terus menjaga dan melindungi. Dan hal inilah yang membuat hubungan sahabat kebahagiaan itu selalu bisa dilewati. Balik lagi ke transformasi. Oke, positif lagi. Dan cek ada energi apa lagi dari pesan dari leluhur Nusantara kita, wayang Oracle. Sengkuni. Akibat buruk yang diterima karena ulah diri sendiri, dendam dan kebencian yang terpendam hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Sifat iri, dengki, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu tidak akan membawa sebuah keberkahan. Nah, ini ada sebuah nasihat juga dari Sengkuni bahwa hal-hal yang berkaitan dari keserakahan atau ulah diri sendiri ini pasti akan mencelakakan diri sendiri ya. Walaupun hubungan kamu dengan dia memiliki potensi yang bagus, memiliki energi cukup bagus secara koneksi, tapi yang namanya manusia terkadang lupa.
terkadang lupa, terkadang merasa kurang puas di situ. Bersyukur itu penting, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Hyang Widi, agar kita terhindar dari sifat iri dengki dan hal-hal yang sifatnya adalah menghalalkan dari segala cara apapun. Ya meskipun kamu bahagia sama dia, meskipun kamu terkoneksi secara bagus di sini, selalu bersyukur agar nafsu kita itu tidak membuat kita itu menjadi orang yang susah untuk bersyukur, sehingga timbul rasa iri, rasa dengki. Nggak boleh ada ini semua ya. Nah, meskipun potensinya bagus ya, leluhur kita mengatakan bahwa nggak boleh iri dengki loh, harus selalu bersyukur. Ada energi apa lagi dari leluhur Nusantara di wayang Oracle? Dursasana, nasib malang yang menimpa akibat dari kelancangan dalam bertindak dan bertutur kata, jagalah kehormatan wanita. Wih, romantis banget sih. Untuk divine maskulinnya atau si prianya di sini disarankan ya, ini ada pesan dari Dursasana bahwa nasib malang akan datang, terutama kelancangan ini sebagai akibatnya yang ditimbulkan dari tutur kata. Untuk sang laki-laki atau sang divine maskulin, jagalah dia sebagai hubungan sehati kamu, jagalah kehormatan wanita, agar nasib malang itu tidak akan pernah terjadi pada diri kamu. Kita balik lagi, kita terlahir dari seorang ibu, kita terlahir dari seorang wanita. Jika kita menyakiti seorang wanita, sebenarnya kita menyakiti seorang ibu. Kalau misalkan dia adalah seorang ibu yang memiliki anak, berhati-hati untuk seorang divine maskulin atau seorang laki-lakinya di sini, bahwa ketika kamu menyakiti hati seorang wanita yang notabene adalah ibu, maka sebenarnya kamu akan menemukan sebuah kemalangan, terutama dari nasibmu yang malang. Oke, ini nasihat dari leluhur kita ya, leluhur Nusantara. Selanjutnya ada apa? Bijak banget ini nasihatnya ya, walaupun hubungannya sehati tetap diingatkan. Prabu Kresna, oke, kemampuan dalam berorganisasi dan menyusun strategi sehingga mampu menjadi perantara yang baik. Tetaplah adil dan bijak dalam membuat keputusan, jangan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan. Jadilah pengayom dan penasehat agung bagi sesama. Nah, ini memang yang Kevin lihat di sini, selalu bisa bernegosiasi dan menyusun sebuah strategi. Ketika berada di dalam kondisi masalah yang berat, harus bisa menemukan sebuah solusi. Jangan gampang sekali menyerah begitu saja, sahabat kebahagiaan. Keputusasaan di dalam hubungan sehati ini bukanlah sebagai kamusnya, tapi kamu harus tetap bisa berjuang dan menemukan sebuah solusi. Dan jadilah orang yang bisa memberikan sebuah pengayom dan juga penasehat agung bagi sesama. Oke, perannya ini untuk kalian yang pengen ngejaga hubungan bersama dia ya, harus bisa menyusun strategi. Kalau ada masalah, ya selesaikan dengan solusi. Solusinya bagaimana? Bernegosiasi dan menyusun sebuah rencana atau strategi untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan lari dari masalah, atau kalau punya masalah ngilang, blokir. Aduh, itu namanya adalah seorang pecundang. Oke, sehati nggak ada istilah pecundang ya. Ini positif banget sih. Selanjutnya ada nasihat apa dari leluhur kita? Maharsi Abhyasa. Saatnya meletakkan hal yang bersifat duniawi, menepi dan berkontemplasi. Itu perlu agar kau temukan pelita di tengah kegelapan akal dan budi. Kebijakan dan kearifan yang tumbuh akan bermanfaat bagi sesama sebagai penasehat dan pengayom. Nggak cuma kamu doang yang nasihatin dia, tapi dia juga harus bisa nasihatin kamu di sini ya. Karena ranah hidup bersama dia ini bukan di ranah duniawi saja. Ada dunia lain yang harus kita temui, yaitu dunia arwah atau dunia kita kepada Sang Yang Widi kita, kepada Tuhan kita ya, bahwa kita pasti akan merasakan bahagia, bukan hanya untuk saat ini. Jadi alangkah baiknya didiklah dia, didiklah pasangan kamu di sini untuk bisa senantiasa bersama sehidup semati dan bahkan ke alam yang lain ya. Karena kayak pindah di sini antara kamu dengan dia memang nggak harus mikirin duniawi doang, tapi ranah surgawi itu juga harus dipikirkan ya. Oke. Selanjutnya, pesan apa lagi dari oracle-nya? Anoman, ilmu pengetahuan telah terhampar di muka bumi. Sejatinya alam adalah guru bagi yang mau mengkaji. Berbekali kesucian akal dan budi membawa kedekatan dengan Sang Hyang Widi. Selalu bersyukur ya, kamu sama dia ini adalah sebuah pengalaman dan perjalanan hidup yang bagus. Dia adalah guru kamu, kamu adalah gurunya dia. Selalu bisa berbagi
selalu bisa menasehati, selalu bisa, istilahnya adalah di sini memperbaiki satu sama lain, bukan mencaci maki atau ngejudge. Karena ketika sahabat kebahagiaan selalu menerapkan kesucian diri dalam hubungan ini, maka sejatinya sebenarnya kamu sedang mencoba untuk membawa hal positif kepada sang yang widi, bahwa kamu adalah tipe orang yang bersyukur. Oke. Anoman ternyata di sini mengakhiri pembacaan untuk tema kita hari ini. Ini hubungannya kenapa bagus banget sih? Kevin seraplah energinya, mudah-mudahan dari semua kartu ini masuk ke dalam diri Kevin dan kepada pasangan Kevin ya. Twing. Dan Kevin transfer energi ini ke semua ya sahabat kebahagiaan yang nonton. Karena jujur sih, ini energinya tuh bagus banget. Bagus banget. Dan wow. Untuk kalian yang ngerasa hubungannya seperti ini, terkoneksi seperti ini, komen ya, komen di kolom komentar biar Kevin tahu, oh ternyata kamu memiliki koneksi sehati yang cukup bagus. Dan Kevin doakan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan untuk siapa saja yang ngerasa hubungannya kurang baik dengan pasangan kamu, mudah-mudahan ada koneksi seperti ini bersama dia ya. Oke. Dan terkait itu, ada zodiak apa saja untuk tema kita hari ini? Ada kartu Nine of Swords, ini masuk ke energinya Gemini. Ada Taurus juga hadir di kartu Five of Pentacle, Queen of Cup, ini masuk ke energinya Cancer. Sebagai Cancer dekan 1, dekan kedua, transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Seven of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu Ten of Cup, masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di energinya Taurus juga hadir di kartu Seven of Pentacle. Ada kartu King of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu Pisces di kartu Nine of Cup. Ada kartu King of Wands masuk ke energinya Aries. Dan ada kartu Prince of Swords. Prince of Swords di sini terkuatnya adalah energinya Gemini. Wah, Gemini banyak banget nih. Masuk dong ke energinya Kevin. Secara esoterik ya, Kevin bacanya ini secara esoterik ya, bukan kiralogi, karena di buku panduan dan kitabnya itu ada. Prince of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Terkuatnya adalah Gemini dekan 1, dekan kedua, dan transisinya adalah Taurus. Peran utama paling banyak untuk tema kita hari ini, ada Gemini yang lempeng, Gemini yang bagus untuk hubungan koneksi sehati. Lalu kita bertemu di energinya Taurus, dan kita masuk ke energinya Pisces. Ketiga zodiak ini memiliki koneksi jiwa sehati yang cukup kuat. Mudah-mudahan koneksi ini selalu hadir ya di tengah-tengah hubungan kalian. Apapun zodiaknya di sini nggak terpacu kepada zodiak doang, dan kita harus bisa belajar dari apa yang kita bacakan di sini dari energi semesta ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman dan bisa menjadikan motivasi kamu. Oh ternyata sehati, energinya dari semesta bagus nih ya, ciptakan hal ini semua. Inisial nama, inisial namanya apa? Untuk inisial namanya kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ada huruf T untuk Tango, ada huruf M untuk Mama, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf L untuk Luna, ada huruf W untuk Woman. Lalu selanjutnya ada huruf Y untuk Yama, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf U untuk Ultra, dan yang terakhir di sini ada huruf E untuk Eropa. Wow, keren nih energinya. Ini adalah inisial namanya yang terkait hubungan kamu dengan dia secara cinta, kisah cinta sehati ya, atau koneksi jiwa sehati. Mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa untuk didukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya tema menarik tentang tema bacaan, boleh komen aja di kolom komentar. Atau yang mau curhat, curhat aja di kolom komentar. Curhatan yang bagus, komentar yang bagus, energi yang menarik, biasanya Kevin angkat untuk tema bacaan berikutnya ya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Mata imas yuk.